Es pisang hijau, ini cocok banget ya buat kalian yang lagi bingung lebaran mau kasih suguhan apa atau mau bikin apa, mau bikin minuman apa gitu ya. Nah, daripada bingung-bingung, lebih baik kalian bikin minuman kayak gini aja. Ini enak banget, cocok banget ya untuk disuguhkan saat lebaran juga. Untuk ide jualan apalagi cocok banget nih. Halo sobat lebaran semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, kebetulan hari ini saya dapat pesanan takjil es pisang hijau. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah ya bikin es pisang hijau. Nah, buat kalian yang lupa dengan resep es pisang hijau, karena nanti bisa lihat di sini resepnya ya, karena nanti aku akan bikinkan videonya dan juga resepnya. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat es pisang hijau yang gampang banget dan yang pasti bisa untuk ide jualan. Nah, oke, langsung aja ya, let's cook. Nah, ini kita siapkan dulu untuk bahan kulitnya. Ini ada 400 gram tepung beras, kemudian ada 400 gram tepung terigu. Jadi aku mix ya, 1:1 tepung beras dan tepung terigu. Kemudian ada 150 gram gula pasir dan kemudian ada 1,5 sendok teh garam. Kemudian ini santannya 1550 ml, santan kekentalan sedang. Nah, ini aku masukkan jadi satu semua di sini ya. Masukkan dalam baskom. Kita jadikan satu semuanya, semua bahan kulitnya. Kita tambahkan gulanya dan juga garam, dan kita berikan, ini kita aduk dulu, kita berikan santannya itu secara bertahap ya, berikan sedikit-sedikit dulu, berikan secara bertahap sambil diaduk supaya tercampur rata. Langsung diberikan semua, sedikit-sedikit aja dulu sambil diaduk rata. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Nah, ini kita aduk, nah kayak gini ya kekentalannya. Nah, ini kemudian aku tambahkan pewarna dan perisa pandan, kurang lebih 2 sendok teh. Kalian boleh gunakan sari pandan asli, ya aku gunakan yang mudah aja biar cepet, jadi aku gunakan perisa dan pewarna pandan biar nggak ribet. Nah, kemudian ini aku mix ya, aku tambahkan 1 tetes warna coklat supaya warna hijaunya itu lebih kayak sedikit gelap gitu, tapi nggak terlalu gelap-gelap banget, bisa lebih bagus gitu ya, lebih gelap dan lebih jelas. Nah, aku juga tambahkan lagi warna hijau tua kurang lebih 2 tetesan. Jadi warnanya nanti itu bisa hijaunya itu hijau bagus gitu. Jadi nggak hijau yang mentah atau hijau yang terlalu gelap. Kita aduk. Dan kita siapkan wajan. Ini aku masak separuh dulu aja ya, karena wajannya kan tidak muat ya. Ini banyak sekali daripada nanti tumpah waktu kita mengaduknya. Jadi aku masak separuh-separuh aja dulu. Ini kita masak sambil diaduk terus supaya nggak menggumpal, apa ini nggak kosong di bawah, karena kan ini tepung ya, jadi ini tepung-tepungan, jadi harus sambil diaduk seperti kita membuat bubur. Proses mengaduknya jadi kayak gini, diaduk-aduk sama kayak kita membuat adonan nogosari atau kita membuat bubur. Nah, ini dimasak sampai dia tidak berair ya, kesat, padat, dia berwarna lebih gelap dan juga mengkilap ya, tandanya dia sudah matang. Nah, kita aduk. Nah, kalau sudah kayak gini kita tambahkan 1,5 sendok makan margarin. Jadi kita tambahkan margarin, diaduk lagi, diaduknya dibulak-balik gini aja ya. Nah, kurang lebih segini aja ya, kayak gini aja. Ini sudah selesai, matikan apinya dan kita pindahkan ke mangkok. Kita lanjut memasak separuhnya. Dan ini sudah selesai semua dimasak. Tadi ya adonan kulitnya kita jadikan satu di sini. Nah, kemudian kita siapkan, ini ada 42 biji pisang raja ukuran sedang. Ini sudah dikukus ya. Jadi sebelumnya pisang rajanya ini dikukus dulu sebentar, kurang lebih ya 15-20 menitan aja. Terus kemudian kita tunggu dingin, baru kita kupas kulitnya. Nah, ini ukurannya sedang, cukupan segini.
nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil untuk pisang rajanya. Nah, kita kupas semuanya. Ini yang bikin enak, ini kan tambahan kayak apa, ini manisnya pisang raja itu enak banget gitu ya. Aroma pisang raja juga enak banget. Kalian boleh menggantinya dengan pisang kepok, tapi kalau aku lebih sarankan pakai pisang raja aja, lebih enak. Nah, setelah selesai dikupas semua, kita siapkan ini adonan kulitnya. Aku timbang aja ya, biar nanti hasilnya sama, kurang lebih 55 gram adonan kulitnya. Jadi supaya nanti bisa pas gitu ya, jadi nggak sampai nyisa atau nggak kurang. Jadi aku bagi ini tadi untuk adonan kulitnya. Nah, kita pipihkan, kemudian kita tambahkan pisang rajanya satu-satu gini ya, kita tutup, kita rapatkan. Jadi supaya nanti hasilnya itu pas. Jadi ini satu resep ini bisa menghasilkan 42, nanti 42 pisang hijau. Jadi aku timbang beratnya itu kurang lebih 55 gram untuk kulitnya. Jadi lebih baik kalau kita mau jualan sebaiknya ditimbang aja supaya nanti hasilnya itu bisa pas dan juga bisa sama semua gitu. Nah, kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Ini sudah rapat, kita membungkusnya. Kemudian ini aku masukkan ke dalam daun pisang, jadi supaya nanti mudah waktu kita mengukusnya, dan kemudian tinggal kita jepret aja kayak gini. Kalian boleh menggunakan staples ataupun lidi. Nah, kayak gini kita sisihkan dulu. Nah, kita ulangi lagi. Ini kita ambil adonan kulitnya, ini kurang lebih 55 gram adonan kulitnya. Ini ketimbang, kita pipihkan dulu supaya nanti mudah digunakan untuk membalut pisang rajanya. Nah, kemudian kita tambahkan satu pisang raja. Nah, kita tutup kayak gini, kita rapatkan, bisa digulung-gulung kayak gini. Oh ya, kalau takut lengket di daunnya, kalian boleh olesi daunnya ini menggunakan minyak goreng supaya nanti nggak lengket. Jaga-jaga aja, takutnya nanti ada yang lengket. Kita staples gini aja, kemudian kita sisihkan. Ini nanti akan aku simpan dulu di kulkas ya, karena ini udah malam, jadi ini kan masih digunakannya untuk besoknya, jadi aku simpan dulu di kulkas. Nah, ini setelah aku simpan di kulkas, ini aku keluarkan, lihat ya, masih dingin. Ini aku tunggu dulu sebentar, ini nanti akan aku kukus. Nah, kemudian aku kukus pisang hijaunya, aku masukkan dalam kukusan, aku tata seperti ini. Kemudian dikukus selama kurang lebih 45 menit supaya lebih benar-benar tanek gitu. Dan setelah 45 menit ini selesai, kita bisa angkat dan kita dinginkan dulu. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan saus santannya. Ini aku gunakan 1000 ml santan kental, jadi agak kental ya memang kalau kita bikin sausnya. Kemudian ada 50 gram tepung maizena sebagai pelarut, jadi supaya lebih kental nanti hasilnya. Nah, ini kita larutkan menggunakan air santannya ini aja. Kita larutkan begini. Nah, kita aduk sampai tepung maizenanya larut semua ya. Nah, baru kita masukkan, kita tuang ke dalam santan. Bisa kita bersihkan kalau masih ada sisa-sisa tepung maizenanya. Masukkan semua. Nah, kemudian aku tambahkan 2 sendok teh garam karena lebih condong ke asin ya kalau untuk saus santannya. 2 sendok teh, nggak terlalu asin banget kok ya. Nah, kemudian aku tambahkan 2-4 lembar daun pandan supaya lebih harum nanti saus santannya. Nah, kemudian kita rebus, kita masak sambil diaduk terus sampai mengental. Dan mendidih ya untuk saus santannya. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita tunggu dulu sampai benar-benar mendidih penuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini selesai, matikan apinya dan ini sudah siap digunakan. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan bubur sumsumnya. Ini aku gunakan 250 gram tepung beras. Ini sudah cukupan 250 gram. Terus kemudian 2,5 sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan 2500 ml santan kekentalan sedang. Kita bikin bubur sumsumnya.
Ini es pisang hijau ini benar-benar enak banget, banyak yang suka ya. Nah, kemudian kita siapkan wajan. Ini aku gunakan wajan aja untuk membuat bubur sumsumnya. Jadi aku tuang semua bahan bubur sumsumnya ke dalam wajan yang lebih besar, jadi supaya nanti lebih mudah mengaduknya. Kemudian aku tambahkan kurang lebih 4 lembar daun pandan supaya bubur sumsumnya itu lebih harum dan lebih enak gitu ya. Kita masak sambil diaduk terus. Jadi diaduk terus ya sampai kental, sampai membentuk bubur, supaya ini tidak kosong. Jadi harus diaduk terus. Nah, kayak gini. Harus diaduk terus sampai benar-benar dia itu kental, padat gitu ya. Benar-benar mateng. Nah, kurang lebih seperti ini selesai. Nah, bisa digunakan. Nah, sekarang kita siapkan cup. Ini ukuran 400 ml karena untuk jualan. Nah, kemudian ini aku kasih pisang hijaunya. 1 cup itu 1 pisang hijau. Nah, satu resep ini menjadi 42 cup es pisang hijau. Jadi ini pas ya, buburnya juga pas, saus santannya juga pas, dan ininya juga apa ini pisang hijau juga pas nanti hasilnya itu. Nah, ini sebelum disajikan kita potong-potong dulu supaya nanti lebih mudah mengkonsumsinya ya. Jadi kita potong-potong kayak gini, kita mau makan tuh biar lebih mudah. Nah, ini baru kita tata di mangkoknya. Nah, kita tata secantik mungkin, serapi mungkin. Ini aku tata kayak gini. Ini cocok banget ya kalau untuk ide jualan ya. Nah, kemudian ini aku tambahkan bubur sumsumnya. Ini kurang lebih 2-3 sendok makan bubur sumsum. Nah, kurang lebih seginian. Ini pas cukup kok bubur sumsumnya. Nah, kayak gini ya, kurang lebih ya 2,5-3 sendok makan gitu. Nah, kemudian aku tambahkan saus santannya kurang lebih 2,5 sendok makan. Ini gurih banget saus santannya. Karena kan santannya tadi kan kental banget ya. Nah, kemudian aku tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan sirup koko pandan. Untuk sirup koko pandan kalian bisa bikin sendiri atau bisa beli, gampang banget kok juga bikinnya. Nah, kemudian aku tambahkan juga kurang lebih 1 sendok makan creamer kental manis. Nah, mantep deh, ini tinggal kasih es batu, sudah siap deh ditambahkan es batunya sampai penuh. Nah, ini dia. Ini pesanan takjilku hari ini. Jadi ini pesanan takjil terakhir ya, karena sebentar lagi kan besok kan sudah hari raya kan. Jadi ini pesanan terakhir, dibikinkan es pisang hijau. Nah, lumayan. Ini banyak banget pesanannya. Selain pesanan untuk takjil, ini juga ada pesanan tetanggaku, jadi untuk dimakan sendiri. Jadi bikinnya itu lumayan banyak, 42 cup. Ini kan tinggal ngasih es batu aja, nanti mendekati mau kirim baru ditambahkan es batu, karena kalau ditambahkan es batu sekarang nanti takutnya keburu leleh. Nah, cukup mudah bukan membuat es pisang hijau. Nah, silakan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Rani, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.